Bapak Ibu, untuk acara seminar yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Ian Cahya Wisudawan Sarjana Pendidikan, kepada Bapak Ian dipersilahkan. Selamat pagi Ibu, Bapak Ibu Guru, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Kota Surakarta, Ibu Sri Murianti Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di komite ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Jadi pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil seminar saya, hasil orientasi MOOC saya yang berjudul pemanfaatan fotografi dan videografi sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan literasi visual siswa SMP Negeri 1 Kota Surakarta. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bian Cahya Wisudawan Rubianto, Sarjana Pendidikan dengan nomor induk pegawai 1998 0608 2024 211 003. Lanjut Pak Diki. Nah, ini CV saya terlihat sangat tampan dan juga berani ya. Nah, tidak ada tulisannya, saya jelaskan saja, ya, biar tidak banyak tulisan. Jadi, saya lahir di Surakarta 8 Juni 1998. Saya dulu bersekolah dasar di SDN Perawit 1 nomor 69 Nusukan, Surakarta, SMP Negeri 7 Surakarta, SMA Negeri 6 Kota Surakarta, dan S1 atau sarjana di Universitas 11 Maret Kota Surakarta, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Lalu saya akan menampilkan visi dan misi SMP Negeri 1 Kota Surakarta. Yang pertama, visinya mewujudkan generasi unggul, inovatif, tangguh, berlandaskan iman dan takwa serta berbudaya lingkungan. Dan juga misinya saya persingkat, mewujudkan lingkungan sekolah sebagai tempat perkembangan intelektual, sosial, emosional, keterampilan, dan pengembangan budaya lokal dalam kebinekaan global. Nah, sesuai dengan judul saya tadi, saya akan menjelaskan latar belakang masalahnya terlebih dahulu. Jadi, di era teknologi saat ini sangat membawa perubahan yang signifikan dalam dunia pendidikan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Nah, hal ini, metode dan media pembelajaran ini sangat berpengaruh ketika di era teknologi saat ini. Nah, salah satu dampak dari perkembangan ini adalah meningkatnya paparan siswa terhadap konten visual dalam berbagai bentuk seperti gambar, foto, video, dan juga infografis. Hal ini menuntut siswa untuk tidak hanya mampu memahami teks tertulis saja, tetapi juga mampu menginterpretasikan dan menganalisis informasi visual secara baik. Fotografi dan videografi sebagai bentuk media visual sebenarnya memiliki potensi yang besar dalam dunia pendidikan. Keduanya tidak hanya mampu menyampaikan informasi secara menarik dan kontekstual, tetapi juga dapat mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses belajar. Dengan melibatkan siswa dalam proses membuat foto dan video, mereka juga tidak hanya memahami secara visual saja, tetapi juga belajar menyusun narasi, kemudian memilih sudut pandang yang berbeda, juga mampu untuk berpikir kritis terhadap pesan yang akan disampaikan. Jadi memang di era teknologi saat ini penggunaan media sosial, kemudian konten-konten foto dan video ini seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Apalagi di lingkungan kita bekerja di sekolah, jadi sebisa mungkin kita sebagai pendidik atau guru itu bisa memanfaatkan dengan baik media sosial, khususnya foto dan video. Lalu berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian
penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pemanfaatan fotografi dan videografi sebagai media pembelajaran guna meningkatkan literasi visual di SMP Negeri 1 Kota Surakarta. Lalu melihat sejauh mana media itu dapat mendukung proses pembelajaran yang lebih kreatif, partisipatif, dan juga bermakna. Lanjut, Pak Diki. Saya mengidentifikasi isu ada dua. Yang pertama tadi mengenai rendahnya literasi peserta didik atau siswa. Yang kedua, era digital yang belum bisa dioptimalkan dengan baik oleh siswa. Maka dari itu saya mengangkat isu meningkatkan literasi visual melalui fotografi dan videografi. Nah, kenapa saya mengangkat fotografi videografi? Ya, saya karena berkecimpung juga sebagai tugas tambahan saya di media. Jadi saya mengangkat isu ini, saya rasa sangat relate, sangat cocok dengan kemampuan dan ilmu saya seperti itu. Nah, saya singkat saja mengenai rencana kerja menengah. Yang pertama yaitu pengenalan dan sosialisasi program kerja. Yang pertama pengenalan dan sosialisasi. Seperti yang sudah dijelaskan atau arahan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri Wahyati SPD MPD, bahwa ketika kita mengangkat sebuah isu atau sebuah program, kita diskusikan atau kita rebut bersama terlebih dahulu melalui MPMP kita. Karena saya adalah MPMP Bahasa Indonesia, tentu saya akan berdiskusi dengan rekan-rekan MPMP Bahasa Indonesia, dengan Bu Laras, Bu Laras, Bu Tantri Andani, dan Bu Fatima, Bu Wid, Bu Reni, dan juga Bu Yuwanisa. Seperti itu. Karena memang di mapel saya, mapel Bahasa Indonesia, penggunaan fotografi dan videografi pun sudah saya lakukan ketika saya pertama kali di sini. Saya pertama kali mengajar kelas 7, dan kelas 7 itu ada beberapa mapel yang memang sangat cocok ketika menggunakan media foto atau video, misalkan teks deskripsi, kemudian teks fiksi, dan lain sebagainya. Lalu setelah semuanya diskusi dengan rekan MGMP itu berhasil, tentu dengan arahan dari Ibu Kepala Sekolah, saya akan bersosialisasi dengan guru antar mapel atau rekan sejawat antar mapel, sehingga penggunaan foto dan video itu juga bisa dilakukan oleh mapel lain selain mapel Bahasa Indonesia. Lalu setelah semuanya habis, setelah semuanya oke, nah, dari Bapak Ibu guru yang sudah memahami penggunaan fotografi dan videografi itu banyak manfaatnya, tentu akan mulai diajarkan kepada peserta didik. Seperti itu. Lalu rencana kerja yang kedua yaitu integrasi dalam pembelajaran. Tadi setelah kolaborasi dengan guru atau mapel, diharapkan semua itu bisa diimplementasikan di kelas. Lalu siswa bisa membuat sebuah karya atau siswa diberikan tugas atau materi yang bisa berkaitan dengan foto atau video. Outputnya bisa menghasilkan sebuah foto atau video yang terintegrasi setiap mapel tersebut. Lalu dalam kegiatan belajar mengajar tentu bisa diselingi dengan pelatihan editing. Apalagi saya adalah pembina ekstrakurikuler fotografi dan videografi. Jadi saya bisa membuat kader-kader fotografi videografi sehingga bisa dikolaborasikan dengan siswa-siswa yang dirasa itu belum bisa memanfaatkan foto dan video dengan baik. Jadi melalui ekskul fotografi dan videografi diharapkan tutor sebaya itu bisa mengimplementasikan bagaimana editing foto, kemudian editing video dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang mudah dan tidak membutuhkan kapasitas yang terlalu besar seperti aplikasi CapCut, Canva, dan lain sebagainya. Lalu rencana kerja yang ketiga dimulai dari pembinaan dan ekspansi, yaitu mulai dari pembentukan tim media siswa. Saat ini kan belum ada
pembentukan tim media baru, tim media guru ya. Lalu ada mungkin bisa dilakukan partisipasi lomba-lomba fotografi videografi. Lalu saya akan berkolaborasi dengan Gema atau Buletin Visual Digital. Gema itu adalah salah satu karya jurnalistik dari SMP Negeri 1 Kota Surakarta, namun hiatus itu sempat berhenti terlebih dahulu, bukan berakhir tapi ada jeda seperti itu. Lalu sangat pas ketika adanya sekolah siaga kependudukan. Jadi di SSK tahun 2025 ini tim SMP Negeri 1 Surakarta mengangkat kembali Gema seperti itu. Jadi karena Gema itu sudah ditanggung jawab oleh Ibu Fatimah Rokana, jadi nanti bisa kolaborasi lah. Nanti anak-anak yang khusus untuk mencari karya-karya jurnalistik, lalu nanti filenya bisa dikolaborasikan dengan Gema seperti itu. Lalu yang terakhir, digitalisasi dan publikasi. Jadi media-media sekolah seperti yang Bapak Ibu perlu tahu, kalau yang sudah punya Instagram ataupun TikTok ataupun YouTube, saya percaya bahwa SMP Negeri 1 Surakarta itu memiliki pengikut terbanyak dibandingkan sekolah-sekolah yang lain. Itu tanpa membeli follower, tanpa membeli subscriber. Jadi saya masih ingat pesan dari Ibu Kepala Sekolah bahwa sebisa mungkin medsos sekolah itu bisa dikembangkan dengan maksimal. Jadi pemanfaatan media sosial sebagai platform pembelajaran itu juga sangat relevan seperti itu. Jadi mungkin seperti YouTube, Instagram, dan juga TikTok SMP Negeri 1 Surakarta nanti bisa ditambah konten-konten yang dibuat oleh siswa. Karena jujur, kalau saya melihat lebih banyak konten dari gurunya, siswa itu belum terlalu aktif seperti itu. Seperti ospeksi misalkan, OSIS SMP Siji, itu baik di TikTok, di Instagram itu belum terlalu aktif seperti itu. Jadi masih mengandalkan Bapak Ibu guru medsosnya, jadi nunggu kolaborator saja seperti itu. Jadi ya itu mungkin nanti bisa dibenahi bersama, terkhusus saya nanti jika nanti ada ospeksi tahun ajaran baru, mungkin nanti saya bisa memberikan arahan seperti itu. Lalu ada pelatihan konten kreatif edukatif berbasis visual digital. Jadi nanti diharapkan ada kerjasama dari pihak-pihak yang selaras dengan fotografi dan videografi seperti itu. Kayak seperti kemarin itu sebenarnya ada dari Canon Indonesia Ibu yang baru mengajukan proposal mau memberikan workshop seperti itu, tapi belum tahu proposalnya sudah ada atau belum. Jadi seperti itu dari Canon Indonesia. Lalu penayangan rutin konten edukatif buatan siswa seperti tadi ya. Konten-konten siswa itu diharapkan lebih banyak bisa media sosial, baik itu Instagram, YouTube atau TikTok, itu lebih banyak konten-konten edukatif. Begitu. Lanjut. Saya mengambil kesimpulan bahwa pemanfaatan fotografi dan videografi bisa menjadi alternatif sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan literasi visual siswa di SMP Negeri 1 Kota Surakarta. Kegiatan ini membantu siswa lebih memahami materi, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, dan menumbuhkan kreativitas. Jadi memang saya yakin siswa itu kalau dihadapkan dengan bacaan atau teks yang banyak itu lebih sering jenuhnya, sehingga mungkin fotografi dan videografi bisa menjadi alternatif. Dalam artian melalui media visual itu mungkin anak bisa lebih tertarik karena melalui foto dan video anak itu lebih antusias biasanya. Apalagi kalau brand ambassadornya seperti Bu Alfi dan lain sebagainya, mungkin kan anak-anak bisa lebih tertarik dengan konten tersebut. Seperti terakhir tim SSK itu membuat video podcast
dengan pembicara Ibu Alfi Hidayatur Ramadhani, dan viewersnya itu hampir 3.000 mungkin. Nah, dari situ saya bisa mengambil kesimpulan bahwa siswa itu lebih tertarik juga, selain kontennya, BA atau brand ambassador-nya itu juga sangat berpengaruh. Oh, foto pertama itu ada Ibu Alfi ya Pak, sangat terpampang nyata seperti itu. Jadi anak itu lebih antusias, saya ini sangat antusias dengan materi fotografi atau fotografi seperti itu. Terima kasih. Itu adalah pemaparan saya mengenai pemanfaatan fotografi dan videografi. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru peserta? Ada Ibu Alfi yang akan bertanya. Silakan Ibu. Sebagai BA, sebagai BA yang sangat populer. Terima kasih Pak Bian. Sebenarnya yang pemaparan dari Pak Bian tadi kan bertujuan sebagai kegiatan yang mengasah pola pikir yang berpikir kritis anak ya, siswa gitu. Terus yang menjadi pertanyaan saya, sejauh mana antusias anak atau siswa ini ketika media fotografi dan videografi ini dipakai dalam pelajaran Pak Bian khususnya karena bahasa Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Bu Alfi, pertanyaannya saya kira mau memberikan komentar negatif. Tadi saya mencatat nama Bu Alfi. Jadi kalau pertanyaannya mengenai antusiasme peserta didik, sangat antusias. Tadi sudah saya jelaskan bahwa hal kecil saja, misalkan kayak followernya Instagram, YouTube ataupun TikToknya SMP Negeri 1 Surakarta itu hampir ribuan seperti itu. Dan juga kalau bicara dengan mapel bahasa Indonesia, karena saya sudah menerapkan Bu Alfi, misalkan menciptakan puisi, pasti kebanyakan Bapak Ibu guru jelas memberikan materi tugas membuat puisi ditulis seperti itu. Nah, saya juga punya alternatif lain ketika anak itu membuat puisi itu dilakukan seperti itu, membuat lagu dari puisi yang dibuat atau divideokan seperti itu lebih tertarik. Contoh lain misalkan mapel masih bahasa Indonesia dengan materi iklan, slogan dan poster. Materi iklan, anak itu lebih antusias ketika membuat video daripada menulis atau menggambar. Kalau di saya, maksud saya. Jadi anak itu, Pak, kalau tugasnya dalam video seperti apa Pak Bian? Ya saya sangat senang karena itu anak itu lebih bisa mengeksplor kalimat-kalimat iklan yang persuasif seperti apa, kemudian ajakan-ajakan dari iklan tersebut seperti apa, seperti itu Bu Alfi. Jadi anak-anak antusias ketika membuat konten, apalagi di era teknologi yang sekarang. Saya yakin hampir anak itu mempunyai gawai atau handphone seperti itu. Nah, untuk menanggulangi hal-hal negatif seperti yang anak-anak melihat video-video yang negatif ataupun handphone itu dibuat untuk scam dan lain sebagainya, ya salah satunya kita memanfaatkan gawai kita dengan konten-konten edukatif. Seperti itu Bu Alfi. Apakah ada tanggapan lagi? Kalau yang soal BA, saya percaya BA SSK Bu Alfi dari tahun lalu pun videonya juga masih viral, penontonnya banyak seperti itu. Saya hanya melaporkan Ibu Ul. Ya, Ibu Ul tuh melihat, semuanya melihat seperti itu. Mungkin selain Bu Alfi ada pertanyaan lagi. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang ditanyakan lagi. Sabar. Kalau tidak saya. Coba dari Ibu. Berikan plus dulu untuk dia. Ucapkan selamat Mas Dian sudah menyelesaikan seminar hasil laporan presentasi. Keren sekali karena memang saat ini eranya adalah era kita. Anak kita adalah anak Gen Z, tidak Gen Z, mau disebut Z, tapi Gen Z. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua, khususnya pendidik guru, seperti yang tadi saya bilang, kita ya harus kekinian. Kita harus bisa membuat anak-anak bahagia, pembelajaran itu harus menyenangkan, tapi juga tetap bermakna, tetap mendalam. Jadi tidak boleh kemudian mengesampingkan
Sing penting anak bahagia, tidak seperti tadi dengan memanfaatkan fotografi, videografi, tentu anak-anak tertata untuk bisa memberikan yang terbaik. Nah, kendalanya kadang ada beberapa anak yang tidak memiliki fasilitas itu, tetapi jangan lupa di sekolah ini kita punya fasilitas lab dan itu bisa dimanfaatkan. Seandainya anak-anak tidak menggunakan HP, yang tidak punya HP bisa difasilitasi melalui kegiatan di lab, sesekali diajak ke sana, karena itu juga memanfaatkan sarana yang ada. Dan jujur saya sangat mengapresiasi di medsos kita yang gercep, sacep, gitu ya. Dan ke depan harus terus ditambah dari anak, betul sekali. Saya sangat apresiasi itu, karena kadang anak-anak kita itu juga lebih lebih cepat. Kalau kita kan pekerjaannya banyak gitu ya, tapi kalau anak-anak itu kan masih belum banyak pekerjaan, sehingga ketika dia diberi amanah, diberi tanggung jawab buat ini dia akan cepat. MPLS bentar lagi itu bisa minta tolong anak-anak lebih banyak memproduksi itu. Masalah BA-nya juga harus dari dulu ya, tapi kapan juga keren. Real kita di Instagram itu mesti lebih dari 3.000. Karena saya sebagai info, karena kan saya termasuk ditarik untuk kolaborator ya, jadi di situ terus menjadi sorotan SMP di satu kota Surakarta. Tapi jangan pernah patah hati, jangan pernah putus ketika kita dikritisi, itu saja. Karena begitu kita dikritisi berarti begitu banyak orang yang memperhatikan kita. Tetap semangat, memberikan yang terbaik, saya yakin selamat. Jangan mudah puas, terus kembangkan, terus berikan yang terbaik, kolaborasi dengan teman-teman yang masih muda, sukses atur dan sukses kolaborasi bersama. Tapi kalau ada kegagalan murni pertama dari kita. Saya kira itu saja. Selamat untuk Mas Bian dan nanti selamat juga dari nanti sudah, nanti yang berikutnya saya kira juga jauh lebih baik. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saran dan tanggapannya dari Ibu Kepala Sekolah, dan tentu hal positif yang sudah disampaikan oleh Ibu Uul tentu akan jadi evaluasi bagi saya dan juga teman-teman di tim media sosial. Begitu. Saya akhiri, terima kasih Bapak Ibu semuanya, semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.